otoritas itu bersumber dari karena kita telah melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan, mengikuti apa yang kita lakukan. Shalom rekan-rekan YWM Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin sharing tentang nilai YWM yang ke-12, yaitu do first then teach, atau melakukan dulu baru mengajar. Nah, teman-teman perlu mengingat begini, bahwa nilai-nilai buat kita di YWM internasional dan juga YWM Indonesia itu ibarat organisasi, maka nilai-nilai itu adalah seperti anggaran rumah tangga dari sebuah organisasi, katakanlah yayasan. Nah, kan anggaran rumah tangga itu adalah hal-hal yang mengatur tentang bagaimana sebuah organisasi atau yayasan ataupun perusahaan itu berjalan. Itu seperti rambu-rambu yang akan mengatur bagaimana sebuah organisasi berjalan. Biasanya sebelum sebuah organisasi berjalan, beroperasi secara resmi, maka anggaran rumah tangganya dibuat terlebih dahulu. Tentunya berbarengan dengan anggaran dasar yang dituangkan nanti kemudian menjadi akte notaris. Yang menarik adalah di YWM, nilai-nilai kita itu baru dibukukan tahun 1985, atau tepatnya 25 tahun sesudah YWM didirikan tahun 60. YWM sudah beroperasi dulu, YWM sudah melakukan kegiatan pelayanan selama 25 tahun, baru kemudian nilai-nilainya itu dibukukan secara resmi tahun 1985. Dengan kata lain adalah bahwa kita telah melakukan terlebih dahulu, baru kemudian kita mengajar. Nah, kenapa itu penting buat kita? Karena kita mempercayai begini, bahwa kemampuan kita atau otoritas kita untuk mengajak, melibatkan, meyakinkan orang untuk terlibat, itu karena bersumber daripada pengalaman yang memang kita hidupi terlebih dahulu. Nah, saya suka mengatakan begini, kadang-kadang saya menulis di status saya adalah bahwa kita bisa mengajarkan apa yang kita ketahui, tapi kita hanya bisa mengimpartasikan apa yang kita hidupi. Sekali lagi, kita bisa mengajarkan apa yang kita ketahui, tapi kita hanya bisa mengimpartasikan apa yang kita hidupi. Nilai yang ke-12 ini, yaitu mengajar atau melakukan dulu baru mengajar, kalau kita bisa menarik kesimpulan dari firman Tuhan, maka saya akan simpulkan itu dengan dua kata ini, yaitu menjadi teladan. Saya ingin bacakan satu firman Tuhan mengenai hal itu. Dari 1 Timotius 4 ayat 12, ayat yang tidak asing buat kita. Firman Tuhan bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sangat penting untuk kita menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan? Dengan banyak hal. Salah satunya seperti yang dikatakan di situ, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, karakter kita bisa jadi teladan buat orang lain. Ayat yang lain dari Titus pasal 2 ayat 6-8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi mari jadi teladan dalam apapun yang kita lakukan, baik dalam lingkungan di base ataupun dalam lingkungan di masyarakat di mana kita berada. Saya berdoa, saya mengajak kita semua
staf-staf di seluruh YWAM yang ada di Indonesia, untuk kita menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi komunitas di mana kita berada. Semoga kita semua akan sungguh-sungguh menghidupi nilai ini, menjadi contoh buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.